Perkenalkan, nama saya Lilian Chandra Lumimper. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Farmasi. Saat ini, saya akan membahas tentang senyawa aktif Monera, Schizophyta, dan Cyanophyta. Pertama-tama kita harus mengenal apa itu Monera. Kata Monera berasal dari bahasa Yunani, yaitu moneres yang artinya tunggal. Hal tersebut sesuai dengan jumlah sel anggota Monera, yaitu bersel tunggal. Struktur sel Monera masih sederhana. Inti selnya belum mempunyai membran inti atau karioteka, sehingga Monera digolongkan sebagai prokariot. Oleh sebab itu, anggota dari kingdom Monera termasuk dari kelompok organisme prokariot bersel tunggal atau uniseluler. Monera merupakan bentuk kehidupan paling sederhana yang ada. Monera memegang peranan penting dalam sesuatu mendaur ulang zat makanan mineral. Kelompok ini mempunyai jumlah lebih dari 4.000 spesies. Kingdom ini dibagi menjadi dua divisi, yaitu Bacteria atau Schizomycetes dan Cyanophyta atau alga hijau biru. Pengelompokan ini sekarang tidak digunakan lagi setelah berbagai temuan menunjukkan bahwa Cyanophyta sekarang ini lebih tepat dianggap sebagai bakteri dan dinamakan sebagai Cyanobacteria. Ciri-ciri dan kingdom Monera. Kingdom Monera dikategorikan sebagai kingdom yang beranggotakan seluruh organisme prokariotik, yaitu semua jenis makhluk hidup yang tidak memiliki membran atau selaput inti. Sehingga ciri-ciri umum kingdom Monera yaitu sel tubuhnya termasuk prokariotik, struktur tubuhnya sangat sederhana, umumnya uniseluler, ada yang bersifat autotrof dan heterotrof. Metabolisme secara anaerobik dan aerobik, habitatnya di darat, perairan, ataupun udara. Berkembangbiakan kebanyakan secara vegetatif, kebanyakan anggotanya tidak bergerak. Golongan kingdom Monera. Kingdom Monera dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanophyta atau Cyanobacteria. Archaebacteria kelompok bakteri purba yang hidup pada habitat ekstrim seperti di sumber air panas dan telaga garam. Sering disebut bakteri primitif dan diduga sebagai makhluk hidup yang pertama muncul di bumi. Yang kedua yaitu Eubacteria. Kelompok bakteri yang lebih kompleks atau sempurna bila dibandingkan dengan Archaebacteria. Sering juga disebut bakteri sejati atau bakteri yang sesungguhnya. Dan yang ketiga yaitu Cyanophyta. Cyanophyta sering juga disebut sebagai ganggang hijau biru, yaitu organisme yang ciri-cirinya lebih menyerupai bakteri daripada ciri-ciri ganggang atau alga, sehingga sering disebut Cyanobacteria. Apa itu Schizophyta dan Cyanophyta? Schizophyta yaitu tumbuhan belah, dibagi menjadi 2 kelas, yaitu bakteri atau Schizomycetes dan ganggang biru, ganggang belah atau ganggang lendir. Beberapa contohnya yaitu Cyanophyce, Schizophyce, dan Myxophyce. Apa yang dimaksud dengan Schizomycetes atau bakteri? Bakteri mempunyai uniseluler dan prokariotik, pada umumnya tidak mempunyai klorofil. Namun, ada yang mempunyai klorofil sehingga bisa melakukan fotosintesis. Ukuran pada bakteri sangat kecil, hanya beberapa mikron. Reproduksi secara seksual bisa dilakukan dengan cara konjungsi atau pemindahan DNA dari donor ke penerima melalui kontak langsung. Yang kedua, dengan cara transformasi, pemindahan DNA bakteri ke bakteri yang lain, dan yang ketiga secara transduksi, yaitu pemindahan DNA bakteri melalui perantara virus. Reproduksi yang secara aseksual pada bakteri pada umumnya dengan pembelahan biner. Bakteri membelah secara langsung menjadi 2 sel anakan,
yaitu pada kondisi normal membelah setiap 20 menit sekali. Jenis-jenis bakteri. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, bakteri dibagi menjadi 3 macam, yaitu berbentuk kokus atau bulat, seperti pada contoh yaitu Staphylococcus aureus. Yang kedua yaitu basil atau berbentuk batang, contohnya Bacillus anthracis. Dan yang ketiga spiral atau berbengkok-bengkok, contohnya Treponema pallidum. Yang kedua, berdasarkan kebutuhan oksigen. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri yang pertama yaitu bakteri aerob, yakni jenis bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup, contohnya pada bakteri Nitrosomonas. Yang kedua yaitu bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk hidup, contohnya pada jenis bakteri Clostridium tetani. Yang ketiga, berdasarkan cara mendapatkan makanan. Yang pertama yaitu bakteri heterotrof, jenis bakteri yang makanannya diperoleh dari organisme lain. Bakteri saprofit yaitu jenis bakteri yang makanannya diperoleh dari sisa-sisa organisme lain, contohnya pada bakteri Escherichia. Yang ketiga yaitu bakteri parasit, yaitu jenis bakteri yang makanannya didapatkan dari organisme yang ditumpanginya, biasanya bakteri merugikan, contohnya yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang keempat yaitu bakteri autotrof, yaitu jenis bakteri yang makanannya diperoleh dengan membuat sendiri. Dan yang kelima yaitu bakteri fotoautotrof, yaitu jenis bakteri yang dalam membuat makanannya dengan bantuan sebuah energi cahaya matahari, contohnya pada bakteri hijau biru. Dan yang keempat yaitu berdasarkan jumlah dan letak flagela. Yang pertama monotrik, memiliki satu flagela pada salah satu ujungnya. Yang kedua lofotrik, memiliki banyak flagela pada salah satu ujungnya. Dan yang ketiga amfitrik, yaitu masing-masing memiliki satu atau banyak flagela pada kedua ujungnya. Dan yang keempat yaitu peritrik, yaitu memiliki banyak flagela pada semua permukaan tubuh. Dan yang terakhir yaitu atrik, yaitu yang tidak memiliki flagela. Peran bakteri bagi kehidupan manusia. Khususnya dalam kesehatan, bakteri sangat menguntungkan sebagai penghasil antibiotik. Jenis bakteri ini yang bisa menghasilkan antibiotik, contohnya pada jenis bakteri Streptomyces griseus, yaitu penghasil antibiotik streptomycin. Yang kedua yaitu Streptomyces venezuela, yaitu penghasil kloromycin. Dan yang ketiga yaitu Bacillus brevis, penghasil gramicidin. Bakteri juga dapat merugikan, seperti contohnya yaitu bakteri Salmonella typhosa. Jenis bakteri ini yang menyebabkan penyakit tifus. Dan ada beberapa bakteri lainnya seperti yang sudah dilampirkan. Saat ini kita akan membahas tentang ganggang biru atau cyanobacteria. Ganggang biru yaitu yang mempunyai klorofil yang sehingga bisa berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Ganggang biru mempunyai macam-macam jenis, yaitu seperti ganggang biru yang bersel satu, ganggang biru berkoloni, dan ganggang biru yang berbentuk benang. Jenis-jenis ganggang biru atau cyanobacteria. Ganggang biru yang bersel satu yaitu salah satu jenis ganggang biru yang bersel satu, contohnya Crococus. Jenis yang satu ini hidup di dasar kolam atau tembok yang basah. Yang kedua yaitu ganggang biru berkoloni. Jenis ganggang biru yang satu ini mempunyai sumber makanan untuk masa yang akan mendatang, contohnya spirulina. Yang ketiga yaitu ganggang biru berbentuk benang, yaitu salah satu jenis ganggang biru yang mempunyai bentukan benang, seperti contoh Oscillatoria. Peranan ganggang biru bagi kehidupan manusia.
Untuk kesehatan, ganggang biru dapat menguntungkan dan bisa sebagai sumber makanan alternatif yang mengandung asam amino, protein, karoten, vitamin B12, dan zat besi. Dan ganggang biru juga dapat merugikan. Pada sebuah ganggang biru yang hidup di air ada yang mengeluarkan sebuah racun. Contohnya Anabena dan Oscillatoria. Contoh tadi untuk ganggang biru yang menguntungkan yaitu Spirulina sp. Saat ini kita membahas apa itu spirulina. Spirulina merupakan tanaman yang berbentuk spiral, selayaknya tanaman pada umumnya. Spirulina juga bisa menghasilkan energi dari sinar matahari melalui proses fotosintesis. Ada dua jenis spirulina yang digunakan pada olahan makanan, yaitu Spirulina platensis dan Spirulina maxima, seperti pada gambar. Apa manfaat spirulina bagi kehidupan? Yang pertama, spirulina kaya akan nutrisi yang baik, bersifat antioksidan dan antiinflamasi, dapat menurunkan kadar LDL dan trigliserida yang kurang baik, melindungi kolesterol LDL jahat dan oksida, memiliki sifat anti kanker, mengurangi tekanan darah tinggi, mengurangi gejala rinitis, efektif melawan anemia, dan meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot serta membantu mengontrol gula darah. Struktur pikosianin. Kita akan membahas apa sih struktur pikosianin ini. Struktur pikosianin adalah protein yang memegang peranan penting di dalam reaksi fotosintesis. Di samping itu juga sebagai sumber nitrogen dan asam amino. Pikosianin dapat dihasilkan dengan memanfaatkan beberapa jenis mikroalga yang mengandung pigmen biru dari kelas mikroalga Cyanophyceae. Pikosianin juga adalah ternyata pigmen yang terpenting dari mikroalga spirulina dan merupakan protein kompleks yang terbagi lebih dari 20% dalam seluruh berat keringnya. Nah, contoh strukturnya sudah terlampir di gambar. Apa manfaat pikosianin? Yang pertama, sebagai pikosianin meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ada penelitian terhadap mikroalga hijau biru difokuskan untuk mengidentifikasi senyawa alami yang dapat mendorong sistem kekebalan tubuh atau menghasilkan anti kanker. Nah, penelitian ini dilakukan di Jepang dan menunjukkan bahwa pemberian pikosianin secara oral pada tikus yang menderita kanker hati dapat meningkatkan kemampuan hidup tikus jauh lebih lama dari tikus yang tidak diberi pikosianin. Yang kedua, pikosianin sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan neuroprotektif. Pikosianin beberapa tahun ini telah dilaporkan memiliki kemampuan sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan neuroprotektif. Efek antioksidan dari pikosianin telah diuji secara in vitro, mampu membersihkan atau menyerap radikal bebas seperti alkoksil, hidroksil, peroksil, dan bereaksi dengan peroksinitrit dan asam hypochlorous. Pikosianin dapat menghambat proses peroksidasi lipid mikrosomal untuk diinduksi oleh asam V2-ascorbik atau inisiasi radikal bebas 2,2-asobis atau 2-amidinopropana. Atau 2-aminodinopropane hidroklorid. Hal tersebut mampu mengurangi karbon tetraklorid yang diinduksi oleh proses peroksidasi lipid secara in vivo. Contoh pengujiannya ada di tabel di sebelah yang sudah terlampir di slide. Demikian pembahasan dari saya tentang senyawa aktif Monera, Schizophyta cyanophyta. Terima kasih.